Tim tangkap buron Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengamankan DPO Natalia B, tersangka kasus tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan pendidikan jarak jauh atau PJJ Universitas Setiabudi Mandiri atau USBM tahun anggaran 2012 senilai Rp2.411.647.891 dan 2013 senilai Rp3.600.000.000. Natalia termasuk daftar pencarian orang atau DPO sejak 2016 lalu dan 3 terpidana lainnya telah divonis Hakim Tipikor Medan yaitu Kadisdik Nisel MB, Kabid Dikmentik JB dan Ketua Pengelola SS dengan kurungan 2 tahun penjara. Meski tergolong licin, NB kerap berpindah tempat tinggal untuk menghilangkan jejak, namun akhirnya diringkus tim tabur tanpa perlawanan Senin 6 Desember 2021 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di rumah kontrakan Jalan Pelajar Timur Medan Kota dan selanjutnya digiring ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan H. Nasution Medan. NB merupakan mantan bendahara perwakilan yayasan saat pelaksanaan kegiatan pendidikan jarak jauh atau PJJ Universitas Setiabudi Mandiri di Nias Selatan dan diduga kuat terlibat penyalahgunaan keuangan negara yang ditampung APBD Kabupaten Nias Selatan lewat mata anggaran belanja dana biaya operasional perguruan tinggi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Pantauan Orbit Digital Daily.com, Senin 6 Desember 2021, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara lewat Asintel Dwi Setio Budi Utomo, didampingi Kasipenkum Yos Tarigan, mengatakan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp5.995.953.828. Selain itu, lanjut Asintel, NB ditetapkan tersangka sejak Mei 2016 lalu hingga ditetapkan buronan DPO karena tidak mengindahkan pemanggilan tim penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh atau PJJ Universitas Setiabudi Mandiri. Sekira jam 19 kita sudah sedang melakukan kegiatan, kemudian kita amankan. Nah, ini tersangka dari perkara Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Ini perkara dugaan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh Universitas Setiabudi Mandiri. Di Nias Selatan melakukan penyidikan. Kita bulan Mei 2016 dia ditetapkan sebagai tersangka, tapi ketika dipanggil oleh Kejaksaan nggak pernah hadir. Makanya ditetapkan sebagai buron. Malam ini kita amankan. Jadi sudah kita bawa di Kejaksaan Tinggi, besok pagi kita serahkan kepada tim yang ada di Kejaksaan Negeri Nias Selatan untuk dibawa ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Untuk dugaan kerugian negara sendiri kurang lebih 5,8 miliar. Apakah ada tersangka lain Pak di luar ini? Karena kan kita tahu USBM ini kan punya Pak Arnold Budiman Antasawit. Ya, jadi tersangka yang lain sudah disidangkan dan ini yang tinggal yang terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka. Penggunaan anggarannya ini bantuan ini kepada universitas sebenarnya, gitu. Cuma ada penyimpangan, ada penyelewengan di situ. Berarti yang tersangka kasus ini mulai dari kuasa pengguna anggaran ya Pak? Ada dari dinas juga ada juga, gitu. Ada ketua yayasan dan dinas. Ini bendahara yang bersangkutan ini bendahara yayasan. Yang posisinya di Nias Selatan Pak ya? Iya, di Nias Selatan. Di Nias Selatan Pak ya? Iya, kan ada universitas kelas terbukanya lah di sana kan gitu. Cukup? Ya. Kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara senilai Rp5.995.953.828. Tersangka NB untuk penanganan lebih lanjut kita serahkan ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan sebelumnya 3 tersangka lain sudah divonis Hakim Tipikor Medan, kata Asintel. Kemudian NB tampak bungkam memakai rompi tahanan dan tak berkutik saat dikonfirmasi Orbit Digital Daily.com sembari berlalu digiring petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum dijemput ke Jari Nias Selatan.
Diketahui sebelumnya PJJ USBM terlaksana atas nota kesepakatan atau MOU ditandatangani Bupati Nia Selatan dengan pihak PJJ USBM meski pendidikan jarak jauh telah ditiadakan Menristek sejak tahun 2008. Selanjutnya, Bupati Nia Selatan membentuk tim para pengelola PJJ USBM yaitu Asa Arolaia, Feriaman Sarumaha, Magdalena Bago, Tengeni Tafenae, Ikhtiar Duha, Sozi Sehihura, Akibat Fau, Foarota Lauli, Tema Aro Tafenae, Siwani Victor Dahi, Natalia Bago sebagai bendahara. Selain NB, Hakim Tipikor Medan telah memvonis 2 tahun penjara kepada Kadisdik Nisel MB, Kabid Dikmentik JB, dan Ketua Pengelola SS. Meski demikian, riak-riak pertanyaan besar muncul, siapa aktor intelektual kegiatan tersebut? Pasalnya, pihak penyidik hanya menjerat Kadisdik MB selaku penanggung jawab, Ketua Pengelola SS, Bendahara NB dan JB atau mantan Dikmentik, padahal kegiatan terlaksana berdasarkan SK Bupati Nia Selatan. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan. Talinya bagus.